Setelah cukup sukses dengan model kit pertamanya yaitu Red Ghost Kiyomori, pabrikan Ninjangzu kembali merilis model kit baru dengan tema serupa yaitu mecha yang terinspirasi dari yokai. Dan kali ini model kitnya itu mengambil tema Tengu yang merupakan siluman dari Jepang yang biasa hidup di penggunungan. Dengan pola desain dan penamaan yang konsisten, ini membuat model kitnya yang dirilis oleh Mengjiang ini menjadi punya ciri khas dan menurutku desain mekanya memang sangat menarik. Namun, apakah kit ini punya kualitas yang lebih baik dari kit pendahulunya? Dan apakah kekurangan dari kit ini sebelumnya, yaitu snap-it yang cukup keras, masih akan kita temukan di kit ini? Mari kita cari tahu sama-sama. Seperti yang aku bilang di awal video, menurutku desain dari model kit mecha yang dirilis oleh Mengjiang ini sangat menarik. Dengan tema yokai yang dipakai, tampilan fisik dari mechanya sukses menggambarkan yokai yang dipakai sebagai basis modelnya. Ciri khas berupa wajah demon pada armor dadanya juga menjadi ciri khas yang menarik dari model kit yang dirilis oleh pabrikan yang satu ini. Sama seperti Red Ghost Kiyomori, kitnya juga dilengkapi dengan frame yang sudah jadi dari pabrikannya. Hanya saja, pada kit yang kali ini ada improvement dengan menambah bahan metal pada beberapa bagian joinnya. Walau part metal pada frame ini nggak sebanyak model kit lain ya, kayak dari motor nuklir atau Iron Toys. Tapi tambahan part metal ini tentu membuat lebih tenang saat akan ngerakit sendinya. Kualitas snap-itnya sendiri itu sudah ada perbaikan dan nggak sekeras Red Ghost Kiyomori. Dengan semua improvement yang ada, menurutku model kit ini sangat layak untuk masuk ke daftar koleksi kalian, terutama jika kalian sudah punya Red Ghost Kiyomori sebelumnya. Aksesoris pertama, ini kita dapat katana. Untuk detailnya seperti ini. Untuk bagian bilahnya ini warna silver. Selanjutnya kita juga dapat kipas Jepang seperti ini. Untuk bagian ini itu bisa digerakin. Selanjutnya kita juga dapat senjata seperti tongkat pendeta, dan ini kelihatan detailnya ya. Selanjutnya ini kita dapat rambut. Selanjutnya kita juga dapat detail muka seperti ini. Dan untuk detailnya ini mulutnya ada yang terbuka dan ada yang tertutup. Lalu kita juga dapat beberapa pasang tangan. Dan kita juga dapat efek clear path yang banyak seperti ini. Dan ini kita juga dapat bagian yang ada sayap dan juga untuk pedangnya. Salah satu gimmick yang membuat kit ini tampil mewah ada pada efek clear path yang bisa dipasang pada sayap di Tengu Yoshitsune ini. Ini memberi efek sayap cahaya dan efek clear pathnya ini juga UV reaktif yang ngebuatnya itu tambah keren saat terkena sinar UV. Sayap ini juga ngebuat kit ini kelihatan lebih besar dan mencolok saat dipajang bersama kit lainnya. Efek clear path-nya ini juga bisa digabung dengan senjata seperti kipas khas Jepang dari Tengu Yoshitsune ini. Saat dipasang di senjatanya, efek ini akan membuat senjatanya itu kelihatan makin keren. Namun juga ngebuatnya itu jadi susah buat dipegang karena bobotnya yang lumayan berat.
Dimulai bagian kepala, bagian kepalanya ini bisa digerakin seperti ini, bisa toleh kiri, toleh kanan. Lehernya juga bisa digerakin. Lanjut ke bagian perutnya, perutnya itu juga bisa kita gerakin seperti ini. Bagian dadanya juga sama, bisa miring kiri kanan. Lanjut ke bagian armor bahunya, ini bisa digerakin secara terpisah. Lanjut bagian tangannya, ini bisa diputar 360 derajat. Tangannya juga bisa diangkat sejauh ini. Bagian tangannya, lengannya ini bisa diputar. Tangannya bisa ditekuk seperti ini. Bagian pergelangan tangannya juga bisa kita gerakin seperti ini. Lanjut ke skirt bagian depannya ini, itu bisa diangkat, juga bisa digerakin. Skirt sampingnya juga bisa kita angkat seperti ini, juga bisa kita gerakin. Ini untuk bagian skirt belakangnya juga bisa kita buka seperti ini. Lanjut ke bagian kakinya, itu bisa ke depan sejauh ini. Dan ini kalau kita lihat dari belakang, kakinya juga bisa split. Untuk bagian ini bisa diputar. Kakinya bisa ditekuk. Seperti ini kalau kita lihat dari samping. Lanjut ke pergelangan kakinya, ini bisa digerakin seperti ini, terus juga bisa ditekuk, bisa juga diputar. Poin plus dari kit ini bisa dibilang lumayan banyak ya, mulai dari penambahan metal part pada frame-nya, tampilan yang heboh, dan juga aksesoris yang berlimpah. Semua aksesorisnya ini juga bisa dipajang di base yang disediakan. Bahkan part yang tidak dipakai juga bisa disimpan pada kompartemen khusus pada base-nya. Sedangkan untuk minusnya, part pada efek clear untuk sayapnya ini mudah mengalami strike mark pada bagian konektornya. Dan kalau nggak hati-hati saat ngelepas pasang partnya ini bisa beresiko patah. Buat perbandingan, di sini aku nggak bisa kasih ukuran jelas pakai Mister kayak biasanya, soalnya kit ini pinjaman dari keponakanku pas lagi mudik lebaran. Dan di sini aku nggak punya alat ukurnya. Tapi untuk ukurannya itu kurang lebih mirip Red Ghost Kiyomori yang ku review sebelumnya. Dan kalau dibandingkan sama kit Gunpla MG, di sini aku pakai MG Astra Red Frame sebagai pembandingannya. Dan ukurannya ini ternyata cukup jauh ya, baik dari tinggi maupun volume. Dan berikut pose-pose serta kesimpulannya. Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side, my love.
there's a reason why we lose. You say you wanna cry. Oke, sampai di sini dulu review kita kali ini. Jika kalian suka, klik tombol like dan jangan lupa komen di bawah jika ada yang ditanyakan. Kita jumpa lagi pada video selanjutnya. Terima kasih.